Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Cerita kali ini datang dari seorang pria yang bekerja di sebuah gudang logistik. Pria tersebut bernama Akmal. Ia bekerja sudah cukup lama dan ia mengetahui seluk-beluk serta rahasia gelap dari gudang tersebut. Karena sebetulnya ia juga termasuk orang yang terkadang dimintai tolong sebagai penyambung tangan dari bosnya di sana. Namun hari itu siapa sangka kesialan itu datang menghampirinya bersama dengan rekan kerjanya. Saat sedang bekerja memindahkan barang dengan forklift, ia saat itu dipanggil oleh bosnya menggunakan HT untuk ke ruangannya. Ia pun segera memenuhi panggilan itu. Berjalanlah Akmal ke ruangan bos yang berada di bangunan sebelah gudang. Ketika sudah sampai di sana, bosnya pun berpesan kepada Akmal jika ia akan pergi keluar kota. Jadi ia menitipkan gudang kepada Akmal untuk beberapa waktu. Akmal pun dipesankan 3 hari lagi ia harus memberi makan. Dan bosnya saat itu memberikan kunci kepada Akmal. Akmal yang sudah mengetahui akan apa ia selanjutnya, ia hanya bisa mengiyakan saja. Tak lupa pula bosnya pun memberikan fee kepada Akmal untuk jasanya serta selalu setia menjaga rahasia. Selesai bercakap-cakap dengan bosnya, keluarlah Akmal dari office itu. Setelah ia keluar, ia ketika itu langsung menuju warung di seberang jalan depan gudang logistik. Akmal pun langsung memesan kopi dan duduk bersama pekerja gudang lainnya. Mereka di dalam rantai jabatan, mereka semua masih setara dengan Akmal. Namun Akmal mendapatkan perlakuan khusus karena ia mengetahui rahasia di gudang itu. Dan ia juga termasuk orang yang selalu membantu serta dipercaya oleh bosnya. Ia mendapatkan perlakuan khusus itu ketika ia sedang lembur. Dan tanpa bosnya sadari, ada satu pekerja yang belum pulang. Ia adalah Akmal yang ketika itu masih mengelompokkan barang di belakang. Ia tertutupi oleh barang yang tingginya hampir 10 meter. Itulah yang membuat bosnya tidak mengetahui jika masih ada satu pekerja yang tinggal. Saat itu bosnya tertangkap mata oleh Akmal sedang melakukan ritual. Di dalam gudang, bosnya terlihat membawa nampa yang berisi banyak sesajen. Lalu ia melakukan ritual semacam pemanggilan. Belum selesai ritual itu, Akmal pun muncul. Dari situlah Akmal mendapatkan privilege dari bosnya. Singkat cerita, pada saat di warung kopi itulah Akmal mendapatkan semacam candaan yang terkesan menyindir dirinya. Ia menurut prasangka teman-temannya adalah orang yang suka menjilat. Padahal Akmal selalu menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Saat ditanya oleh teman-temannya tentang suatu urusan dengan bosnya, Akmal lebih memilih diam dan mengalihkan pembicaraan. Tibalah hari yang diberitahukan oleh bosnya. Ketika itu jam pulang kerja. Semua karyawan telah pulang. Saat itu Akmal masih mengulur waktunya agar mendahulukan semua teman-temannya. Ia pun langsung mengecek mesin absen untuk melihat apakah masih ada orang di dalam gudang atau tidak. Karena gudang tersebut sangatlah besar, jadi tidak bisa diterka ataupun diandai-andai. Saat melihat mesin absen telah sesuai dengan jumlah karyawan, Akmal pun langsung keluar. Ia menuju mobilnya di luar dan mengeluarkan barang yang akan ia berikan kepada sesosok makhluk pujaan bosnya. Dengan tergesa-gesa, Akmal mengambil barang tersebut. Saat itu ia mendapatkan telepon oleh bosnya. Apakah semuanya sudah beres? Sudah, jawab Akmal dengan santai. Telepon itu mati sesaat setelah meletakkan sesajen di sana. Ketika di dalam office saat itu bosnya sangat mewanti-wanti Akmal. Jangan sampai terkena diri sendiri, karena akibatnya bisa fatal. Dengan membaca bacaan yang sudah bosnya ajarkan dahulu, ia pun langsung melantunkan mantra-mantra itu. Tak lama setelahnya, ruangan gudang pun terasa sunyi dan dingin. Saat hendak meninggalkan sesajen itu, ada seseorang yang mengetuk dari luar. Akmal langsung mengecek di CCTV. Ternyata itu adalah Dinda, seorang admin gudang yang mengetuk. Akmal pun menjadi kebingungan antara akan membuka atau membiarkan saja. Bel itu terus dibunyikan dari luar, membuat Akmal menjadi gusar. Akhirnya di dalam dilema keadaan itu, mau tidak mau Akmal membukanya. Saat pintu itu terbuka, Dinda terkejut mendapati Akmal yang masih berada di dalam. "Mal, kamu ngapain di sini?" "Shh," ujar Akmal meminta Dinda untuk diam. "Kamu mau nyuri ya?" Sambil tangan Dinda dengan cepat mengeluarkan handphonenya. Ia tampak menghubungi bosnya. Saat telepon itu tersambung, Akmal tak bisa berbuat apa-apa. Ia seolah menjadi seseorang yang seperti tertangkap basah akan mencuri.
Ketika suara di telepon itu berbicara, "Ya Dinda, ada apa?" "Pak Akmal masih di dalam gudang, sepertinya ia mau mencuri." Bukannya mendapatkan dukungan, malah Dinda yang dimarahi, karena ia masuk di area itu di saat jam sudah habis. Dinda yang kebingungan pun akhirnya menutup teleponnya dan meminta maaf. Lalu Akmal meminta Dinda untuk ikut agar tak menimbulkan kecurigaannya. Masuklah Dinda dan Akmal di dalam gudang tersebut. Akmal pun menanyakan ada apa gerangan Dinda kembali ke gudang. "Barangku ada yang tertinggal, dan aku tahu kalau masih ada orang, karena jumlah karyawan di lock luar masih 1 orang yang belum absen. Cepat ambil barangnya dan silakan keluar lagi," ucap Akmal. "Maksud kamu, Mal?" ucap Dinda dengan nada yang sedikit tinggi. "Saya ini admin, kamu cuman karyawan biasa ya," bentak Dinda. Lalu Akmal yang kesal pun hanya bisa menahan konaknya. Selesai Dinda mengambil barang, ia melihat sesuatu di sektor bangsal. Ada banyak lilin dan setumpuk sesajen. Tanpa ia sadari apa maksud dari semua itu, dengan tenang ia menghampiri sajen itu. Saat ia dekati, ternyata itu adalah sesajen yang lengkap dengan ingkung-ingkungannya. Ingkung adalah ayam kampung yang dimasak secara utuh, tanpa dipotong-potong. Ayam ingkung sering digunakan sebagai sesaji dalam upacara adat Jawa, karena dianggap memiliki makna filosofis yang dalam. Dinda yang masih kesal pun membawa ingkung itu dan menyimpannya di sebuah kantong kresek. Dengan santai ia berjalan melewati Akmal menuju pintu keluar. Tanpa Akmal sadari jika sesajen itu telah menghilang, hanya menyisakan kembang dan airnya saja. Setelah Dinda keluar, Akmal pun ikut keluar, tanpa mengecek lagi sesajen itu. Akmal pun langsung pulang ke rumahnya, begitu juga dengan Dinda. Setelah keluar, mereka langsung berpisah menuju rumah masing-masing. Di dalam perjalanan sambil menyetir, Dinda pun tertawa-tawa karena ia puas sekali mengerjai Akmal. Enak saja dia mau makan sendirian. Lagian mau ngapain dia naruh ingkungan pakai bunga-bunga segala. Setelah cukup jauh dan hampir dekat dengan rumah, Dinda pun kepikiran. Saat dirinya keluar, Akmal pun ikut keluar. Harusnya ia kembali dan mengecek makanannya. Lalu kalau itu bukan milik Akmal, lalu ini milik siapa? Tanya Dinda dalam hati. Ah, bodoh amat. Yang saya tahu Akmal ada di sana, ia pasti punya dia, sambil terus mengunyah ayam itu. Setibanya pukul 12 malam, Akmal pun datang lagi ke gudang untuk membereskan sesajen agar esoknya tidak ada karyawan atau sopir saat bekerja dan mengambil barang mengetahui apa yang ia lakukan. Setibanya di pintu gudang, Akmal memiliki perasaan yang kurang enak. Ia teringat jika Dinda menenteng kantong saat ia keluar. Ah, mungkin itu barangnya. Akmal pun berpikir positif. Sesaat baru saja masuk, Akmal pun menjadi terkejut. Semua sesajennya berserakan dan berlamparan. Lalu Akmal pun segera menggapai handphonenya. Baru saja akan menelpon, sesosok makhluk setinggi 10 kaki berada di belakangnya. Akmal tak berani bergerak ataupun menoleh, karena ia tahu betul wajah makhluk itu ketika awal-awal memberi makan. Dengan melihatnya saja sudah membuat Akmal terkencing-kencing. Disitulah Akmal berpikir, kenapa makhluk itu belum pergi juga? Biasanya saat membereskan sesajen, makhluk itu telah pergi. Mata Akmal langsung tertuju pada sesajen di mana semua tulang-tulang itu, ucapnya pelan. Lalu suara di belakang punggung seperti mengendus. Sesaat selesai mengendus, makhluk itu pun raib. Setelah makhluk itu pergi, barulah Akmal jatuh ke lantai. Dengan tubuh yang bergegar, ia menelpon bosnya. Sedangkan di tempat lain, malam itu Dinda mengalami sakit perut yang hebat. Perutnya mengalami kram sampai-sampai untuk sekedar menekuk saja rasanya seperti mau pecah. Orang tua Dinda yang kebingungan mencoba membawanya ke sebuah klinik. Namun setelah selesai diperiksa, ternyata tidak ada gejala apa-apa. Itu terjadi sekitar habis Isya. Ketika jam 12 malam lewat, di mana makhluk itu pergi dari belakang Akmal, di sana itulah Dinda bertemu dengan makhluk itu untuk pertama kalinya. Makhluk itu menelusuri bau dari ingkung itu dan sampailah ke rumah Dinda. Saat tengah duduk di dalam kamarnya sambil menahan perih, Dinda merasa jika AC-nya terlalu dingin. Ia mencoba mengecilkan AC tersebut, namun itu ternyata sudah yang paling kecil. Bulu kuduknya pun saat itu mulai berdiri. Dinda merasakan seperti ia sedang diawasi oleh seseorang. Ia pun segera menghidupkan lampu kamarnya. Baru saja lampu itu hidup, perutnya bereaksi lagi. Kini sakitnya 2 kali lipat dari sebelumnya, di mana dari pusatnya mencuat darah yang memancar. Saat itu Dinda meringis kesakitan.
Rambutnya menjadi acak-acakan dan wajahnya ditengadahkan ke atas. Karam yang hebat itu bukan tanpa sebab. Itu disebabkan ia memakan sesajen dan makhluk itu menusuk tulang sulbinya sampai ke pusarnya. Karena tak tahan lagi, Dinda mengalami kejang dan koma. Koma dalam arti tidak sadarkan diri karena kepatuhan nyerinya berada di level 4. Jika kalian mengetahui tingkat kepatuhan nyeri, jika sudah berada di level tertinggi, biasanya seseorang akan diberikan morfin atau diajet pump, di mana obat tersebut akan bekerja memutus reseptor perasa nyeri hingga menjadi baal. Seperti halnya bius, hanya saja lebih kuat. Jika bagian tubuh dipotong-potong pun, seseorang tidak akan pernah merasakan sakitnya. Jika seseorang dipotong-potong pun, orang itu tidak akan pernah merasakan sakitnya, sampai efek itu habis. Seperti itulah keadaan Dinda saat itu, di mana nyeri hebat itu dirasakan dalam keadaan sadar. Dalam komanya, Dinda dibawa ke alam yang tidak ia ketahui. Alam itu penuh kekosongan, namun tidaklah stabil. Terkadang menjadi hutan, terkadang menjadi suatu hamparan yang kosong. Di saat itulah ada sesosok makhluk tinggi besar menghampiri dirinya. Saat alam itu berubah menjadi sebuah hutan, Dinda terlihat mundur dan mulutnya mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Imbas dari takutnya pandangan mata Dinda, makhluk itu pun melihat Dinda dari dekat. Wajah makhluk itu seperti binatang yang mengalami kegagalan dalam rantai DNA. Tengkorak kepalanya berstruktur kera, namun matanya besar. Hidungnya tidak berada pada tempatnya, melainkan di belakang kepalanya. Tangan dan kakinya seperti beruang, serta tubuhnya berbulu lebat. Bulu-bulu tersebut sangatlah tajam dan runcing. Ia tidak memiliki mata kaki. Kakinya seperti tumpukan lemak yang keras. Yang aneh adalah ekornya. Ekornya memiliki wajah yang ia sangat kenal. Makhluk itu mencoba menyerang Dinda. Dinda terus berlari ke dalam hutan dengan perasaan takut dan panik. Jantungnya berdebar 2 kali lebih cepat daripada orang normal, dan itu berimbas pada tubuhnya yang berada di dunia. Setiap luka akibat serangan makhluk itu memberikan manifestasi di tubuh aslinya di dunia nyata. Kejar-kejaran itu bukanlah kejaran yang berarti, seolah makhluk itu dengan sengaja menyiksa Dinda. Sampai pada batasnya, Dinda tak sanggup lagi berlari. Tungkainya patah akibat terjatuh, belum lagi tulang iganya jatuh sebelah. Bisa kita bayangkan jika seseorang yang berjalan miring karena bahunya tinggi sebelah. Seperti itulah Dinda saat itu. Ia bersandar pada sebatang pohon dan makhluk itu berjalan dengan pelan menghampirinya. Terlihat dari jemari tangan makhluk itu yang hanya memiliki 3 jari. Saat itu ia memanjangkan kukunya saat akan menusuk Dinda kembali. Di sanalah ekor makhluk itu menarik makhluk tersebut. Entah apa yang dibicarakan karena makhluk itu hanya mengerang dan mengerang, seolah itu adalah bahasanya. Ia makhluk yang aneh. Ia berbicara pada ekornya sendiri. Setelah itu makhluk itu pun pergi dan Dinda pun kembali tersadarkan dengan tubuh yang sudah dipenuhi luka. Saat tiba esok paginya, Dinda tak masuk kerja. Orang tuanya pergi ke tempat orang pintar untuk menanyakan apa penyebab sakit Dinda. Karena di mata medis, ia tidak memiliki gejala apapun. 2 hari kemudian Dinda dikirimi surat pemecatan dan sebuah pesangon. Orang pintar yang dimintai pertolongan itu pun mengatakan jika Dinda telah berurusan dengan sesuatu yang sangatlah tua. Entah apa maksudnya. Orang pintar itu hanya mengatakan jika urusan Dinda telah selesai. Dia juga tidak bisa melakukan pembalasan ataupun menerawang lebih jauh, karena jika terlalu ikut campur, ia takut akan menerima konsekuensinya dari masalah orang lain. Dinda yang mulai paham pun hanya bisa mengikhlaskan. Kisah ini diceritakan Akmal setelah Dinda dipecat, dan mereka bertemu di luar jam kerja. Di sanalah Dinda mengetahui apa penyebabnya.